Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 17 sampai dengan 20. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang mencari pembenaran ketika hidupnya terus susah. Segudang alasan dikemukakan, pendidikan yang tidak tinggi, modal usaha yang tidak banyak, dukungan keluarga yang nihil, dan lain-lain. Padahal rencana Tuhan bagi kita adalah menjadi yang terbaik di segala bidang kehidupan yang kita jalani. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Jadi jangan lekas menyerah dengan segala keterbatasan kita. Bersama Tuhan, sekecil apapun talenta yang kita miliki, Tuhan sanggup menggandakannya menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-murid untuk pergi membeli bahan makanan sejumlah orang yang membutuhkan. Ia hanya bertanya apa yang ada pada mereka. Apa yang ada padamu? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berkecil hati bila ternyata yang ada pada kita saat ini tidak lebih dari sebuah hati yang percaya, lutut yang bertelut untuk memanjatkan doa, serta semangat kerja yang tinggi. Fakta bahwa kita hanyalah orang sederhana tidak mengurangi kehebatan kuasa Tuhan. Justru dalam kondisi demikian, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan ajaib. Seseorang pernah berkata, mujizat adalah situasi di mana terdapat sebuah kebutuhan. Ada orang yang menyadari bagian yang harus dikerjakannya, dan Tuhan kemudian melakukan keajaibannya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa kita Tuhan tidak mau. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang yang terjadi karena ada sebuah kebutuhan di mana orang banyak belum makan sejak siang hingga menjelang malam hari. Saat itu Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja langsung mengadakan mujizat tanpa harus bertanya kepada murid-muridnya. Namun Yesus ingin melihat seberapa besar iman murid-muridnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat belum terjadi saat Tuhan Yesus membagi roti dan ikan kepada para murid. Mujizat baru terjadi ketika roti dan ikan yang jumlahnya terbatas itu dibagi-bagikan kepada orang banyak, namun tak kunjung habis. Bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Jika para murid tidak percaya dan takut melangkah, maka mujizat tidak akan terjadi. Jangan tunggu sampai kita memiliki karunia yang hebat, tetapi mulailah melangkah dengan apa yang ada pada kita. Tuhan pasti akan bekerja menyatakan kuasa-Nya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dengan apa yang Kau berikan kepadaku. Bantulah aku untuk percaya bahwa Engkau sanggup bekerja melalui diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.